Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ketemu lagi sama Miss Sulan ya. Kali ini kita akan belajar muatan matematika yang ada di subtema 3 dan 4 mengenai bangun ruang. Sudah siap? Yuk disimak baik-baik ya. Ruas garis pada bangun ruang. Bangun ruang juga terdapat ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Perhatikan bangun ruang berbentuk kubus berikut. Ini ada gambar Rubik. Rubik ini berbentuk kubus ya nak ya. Jadi ruas garis pada kubus itu, biar kalian tahu, kita beri nama dulu ya kubusnya itu. Alasnya kita kasih nama A, B, C, D, sedangkan yang atasnya E, F, G, H. Ya, untuk mencari rusuk pada bangun ruang ini sama seperti mencari sisi pada bangun datar ya. Ini rusuknya itu yang menghubungkan antara satu titik ke titik yang lainnya. Berarti ruas garis pada kubus itu ada dari titik atau garis AB ya, kemudian ke BC, CD, DA. Kemudian bagian atasnya EF, FG, GH, EH. Kemudian bagian yang tegaknya AE, BF, CG, DH ya. Jadi kubus itu mempunyai 12 ruas garis. Kemudian ini ada gambar kardus ya. Kardus ini berbentuk balok ya nak ya. Jadi balok itu ruas garisnya sama seperti kubus ya. Cara mencarinya kita beri dulu namanya supaya mudah. PQRSTUVW ya. Jadi ruas garis balok itu adalah PQ, QR, RS, PS, TU, UV, VW, TW, PT, QU, RV, dan SW. Jadi balok juga mempunyai 12 ruas garis ya. Menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Perhatikan ini ada gambar coklat ya. Oke, coklat ini berbentuk prisma segitiga. Rusuk pada prisma segitiga itu sama ya, kita beri nama dulu ABC, EFD atau ABC, EDF ya. Jadi rusuknya itu pada prisma segitiga, lihat garis AB, BC, AC, kemudian DE, EF, DF, AD, BE, CF ya. Jadi prisma segitiga itu rusuknya ada 9. 9 itu dari kita hitung ya. AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF itu semua jumlahnya ada 9. Kita lanjut lagi. Itu ada gambar piramida. Piramida itu berbentuk 5 segi 4 ya. Ayo siapa yang tahu jumlah rusuk 5 segi 4 itu ada berapa? Iya, sama ya, kita beri nama juga. Alasnya itu kita kasih nama ABCD, sedangkan titik atasnya itu kita kasih E ya. Jadi ruas garisnya itu AB, BC, CD, AD ya bagian bawah. Kemudian sisi yang tegaknya ya, garis yang tegaknya itu AE, BE, CE, dan DE. Ya, jadi limas itu mempunyai 8 rusuk ya. Kita lanjut lagi. Mengenal rusuk sisi dan titik sudut bangun ruang ya. Bangun ruang juga mempunyai titik sudut ya dan sisinya. Kita lihat bangun ruang kubus dan balok memiliki 12 rusuk. Selain rusuk terdapat bagian sudut dan sisi bangun ruang.
Perhatikan bagian bangun ruang berikut. Itu ada gambar balok ya. Tadi sudah Miss Wulan jelaskan yang namanya rusuk itu garis dari satu titik ke titik selanjutnya ya. Sedangkan titik sudut itu sama seperti dibangun datar ya nak ya. Kemudian sisi itu yang menutupi bangun ruang tersebut ya. Jadi bagiannya pada balok itu banyak sisinya ada berapa? Iya, ada 6 ya. Sisi atas, ya sisi atas itu E, F, G, H itu yang dinamakan sisi atas ya nak ya. Kemudian sisi bawah itu A, B, C, D. Ya, itu yang namanya sisi bawah. Kemudian sisi depan itu A, B, E, F. Kemudian ada sisi belakang itu C, D, G, H. Kemudian ada sisi kanan itu B, C, F, G. Kemudian ada sisi kiri A, D, E, H ya. Lihat gambar yang diarsir itu ya. Itu namanya sisi ya. Jadi sisi pada balok itu ada 6. Kemudian rusuknya, tadi rusuknya udah Miss Wulan jelaskan bahwa ada 12. Sedangkan banyak sudutnya itu, iya sudutnya itu ada 8 ya. Yaitu sudut titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, jadi sudutnya itu ada 8 titik. Kemudian ini ada gambar kubus ya. Kubus juga sama ya nak ya, seperti balok cara mencarinya. Jadi banyak sisinya itu ada 6, banyak rusuknya ada 12 dan banyak sudutnya ada 8. Kita lanjut lagi. Sama, ini ada gambar prisma segitiga. Ya, kalau prisma segitiga ini sisinya itu ada 5. Sisi alas ya, kalian perhatikan A titiknya itu ya nak ya, sisi alas A, B, C itu yang namanya sisi alas. Kemudian sisi atas itu D, E, F ya. Kemudian ada sisi yang tegak itu ada sisi A, B, D, E. Kemudian ada B, C, E, F sama A, C, D, F ya. Jadi prisma segitiga itu alas bawah, alas atas, atau kalian bisa sebut sisi tegaknya itu yang di sebelah kanan, sebelah kiri, ataupun yang di belakang ya. Banyak rusuknya ada 9 ya. AB, BC, AC ya yang di bawah. Yang di atasnya itu DE, EF, dan DF. Yang tegak AD, BE, sama CF ya. Jadi rusuknya itu ada 9. Sedangkan banyak titik sudutnya itu ada 6 ya. A, B, C, D, E, F ya. Itu yang namanya titik sudut. Lihat, perhatikan lagi, itu ada gambar 5 segi 4 ya. 5 segi 4 ini banyak sisinya ada? Iya, ada 5 ya, sama ya. Sisi alas dan 4 sisi tegak ya. Kemudian rusuknya itu ada 8, lalu banyak titik sudutnya itu ada 5 ya. Lanjut kita ke pelajaran subtema 4 ya. Oke, masih mengenai bangun ruang. Perhatikan itu ada gambar kubus ya, banyak sisinya jadi 6, rusuk 12, titik sudut 8. Ya, Miss Wulan review lagi ya dari pelajaran subtema 3-nya ya. Ini balok sama, banyak sisinya 6, banyak rusuknya 12 dan banyak titik sudutnya 8. Tuh ada gambar prisma segitiga. Banyak sisinya 5, rusuknya 9, titik sudutnya ada 6. Kemudian ada gambar 5 segitiga. Banyak sisi 4, rusuknya 6, titik sudutnya 4. Lalu prisma segitiga, sisinya 5, banyak rusuknya 8 dan titik sudutnya 5. Mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsur-unsurnya.
Sebuah bangun ruang dapat memiliki sisi, titik sudut, dan lusuk yang sama banyak dengan bangun ruang lainnya. Perhatikan, itu ada gambar kubus dan gambar balok ya. Banyak sisi kubus dan balok itu ada 6. Rusuknya ada 12, titik sudutnya ada 8. Jadi bangun kubus dan balok itu mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut yang sama banyak ya. Jika ada pertanyaan, ruang balok mempunyai banyak sisi, rusuk, dan titik sudut dengan bangun ruang apa? Jawabannya bangun ruang kubus ya. Sekarang kita belajar tentang pola barisan bangun ruang ya nak. Caranya sama seperti pola barisan pada bangun datar. Beberapa bangun ruang dapat disusun membentuk suatu pola tertentu. Perhatikan itu gambar apa? Iya, gambar kubus dan gambar balok ya. Jadi pola barisan bangun ruang di atas disusun oleh kubus dan balok ya. Kubus, balok, kubus, balok. Kemudian yuk kita lengkapi pola barisan bangun ruang. Perhatikan pola barisan bangun ruang berikut. Ya, lihat, itu ada gambar apa nak? Pola bangun ruangnya. Iya, pola barisan bangun ruang di atas terdiri atas kubus, prisma, balok ya. Kemudian ada kubus, titik-titik, balok. Ya, balik lagi ke kubus, lalu prisma. Siapa yang tahu kira-kira titik-titik itu diisi dengan bangun ruang apa ya? Iya, benar. Berarti di antara kubus dan balok itu ada bangun prisma. Oke, sampai di sini paham ya? Jika ada yang belum paham, silahkan tanya sama Miss Wulan. Untuk tugasnya hari ini, kalian kerjakan halaman 66, nomor 2 dan 3, lalu halaman 79, nomor 3, dan halaman 99 nomor 4 ya. Terima kasih buat waktunya. Tetap rajin belajar dan selalu jaga kesehatan ya nak. Sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Oke, terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.